Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Oke. Oke ya, balik lagi ya. Kembali lagi di vlog random gua tentunya. Dan kali ini sore-sore gini nyoret, nggak sengaja nyoret ya kan, karena nggak ada rencana mau nyoret, karena dimintain tolong seperti biasanya ya, mintain tolong buat nganterin tetangga. Jadi ya wis lah, antarkan gitu ya kan, sambil ya nyoret ya, riding sore, riding santai gitu ya kan. Dan ngomongin apa kita hari ini? Ngomongin apa ya, karena gue lagi sibuk-sibuknya kerja, jadi kayak keresahannya ya ini tentang pekerjaan sih, banyakan gitu. Walaupun kemarin ya tanggal berapa kemarin ya, tanggal 1 ya, May Day itu May Day ya, tanggal 1 hari buruh ya kan. Kemarin sangat disayangkan, banyak orang-orang goblok ya kan, demo bikin rusuh ya kan, pakai serba hitam ya kan, mukanya nggak kelihatan ya. Bikin rusuh ya kan, padahal hari buruh ya, yang demo mahasiswa ya, yang bikin rusuh nggak tahu siapa ya, buruhnya tetap kerja bro. Jadi sebenarnya itu hari buruh atau hari apa gitu ya kan. Harusnya tuh kalau emang hari buruh ya semua buruh ya libur, nggak ada yang kerja ya. Yang kerja siapa? Bosnya. Mata nih. Cuman lucunya ya gitu ya, hari buruh yang demo mahasiswa. Tapi nggak tahu yang di apa namanya, yang diperjuangkan tuh haknya siapa. Karena kalau zaman sekarang ya kan, demo-demo kayak gitu tuh banyak ditunggangi ya kan, sama oknum ya, tapi banyak oknumnya yang mengatasnamakan rakyat, padahal untuk kepentingan diri sendiri. Tapi terlepas dari itu semua lah ya, kayak pekerja buruh-buruh itu memang sebenarnya banyak yang dapat perlakuan yang tidak adil, banyak yang terintimidasi ya. Kayak belum lama kemarin itu ya kan, yang kerja ijazahnya ditahan ya kan. Sebenarnya banyak kayak gitu ya kan, yang tempat kerja tuh yang nyita ijazah gitu, banyak. Gua pernah kayak gitu, itu yang nyita malah bukan PT, bukan CV gitu, cuman kayak toko biasa. Itu kontrak ya kan, dikontrak setahun gitu. Pokoknya apa namanya, kalau belum 1 tahun nggak boleh keluar ya kan,
kalau keluar gaji nggak dibayar gitu kan, kampret ya kan. Kalau mau ijazahnya harus nebus, bayar sekian gitu. Pokoknya ada lah ya kayak gitu tuh, beneran gitu. Dan pada akhirnya ya ijazah gua kagak gua tebus gitu, karena gua keluar sebelum 1 tahun ya kan. Gua keluar, dan gua keluar setelah gua gajian ya kan. Jadi gaji keluar, gua keluar, dan ijazah gua ya udah hilang gitu aja, ijazah gua gitu. Itu sebelum COVID ya. Gua kerja di situ tuh sebelum COVID. Terus sebelum COVID, ijazah gua di situ. Terus apa namanya, ya setelah di situ ya gua kerja jadi cleaning service. Untungnya gua masih punya fotokopian ijazah gitu, dan di kerjaan cleaning service tuh nggak perlu itu gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, ada jalan gitu ya kan. Terus kalau ceritain panjang sih itu sampai COVID. Terus setelah COVID tuh gua emang jalan-jalan ya, muter-muter gitu tuh lewat tempat kerja gua yang nahan ijazah gua itu. Dan wes kukut bro, nggak tahu pindah kemana. Dan ternyata rumahnya tuh cuman rumah ngontrak. Wes rumahnya wes kayak kosong, nggak kepake gitu, tokonya udah kukut. Cuman cabangnya masih ada tuh, masih ada satu dua yang masih buka kayaknya itu. Dan gua pun juga males sih mau ituin ijazah juga, ya wes lah. Tapi yang kemarin itu kampret tuh si PT nya itu sampai kayak gitu, kampret itu. Tapi emang kebanyakan ya gitu sih ya. Kalau orang-orang sono tuh tidak manusiawi ya, bagi yang tahu-tahu aja sih. Orang-orang sono itu yang nggak manusiawi, nggak ada kerja, nggak ada libur gitu ya kan. Yang sebenarnya banyak dikeluh kesahkan oleh teman-teman itu kayak kalau pembeli ya kan, pembeli misalkan ada apa-apa gitu bisa lapor kurir ya kan, laporin kurir gitu. Sedangkan kurir kalau kenapa nih sama bayar tuh nggak bisa lapor kemana-mana ya kan, nggak kayak nggak ada perlindungan gitu loh. Keseringan yang terjadi itu ya kurir itu dilaporin oleh bayar ya kan, padahal yang goblok bayarnya gitu loh, yang tolol bayarnya gitu loh. Karena banyak bayar yang tolol goblok, kayak apa namanya, dia tuh kayak cuman main-main gitu loh. Dia gak niatan beli barang gitu, COD cuman asal aja gitu ya kan. Dia nyampe tempat gitu, oh, saya gak pesan barang gitu. Kalau nggak kayak gitu nomor nggak bisa dihubungi gitu. Dan hal-hal kayak gini tuh harusnya tuh kurir diberi perlindungan gitu loh, supaya kami tuh bisa mengadu juga gitu, untuk ngelaporin bayar kayak gitu tuh, biar ya sebisa mungkin tuh akunnya diblokir, kayak supaya mereka tuh tidak bisa bikin ulah lagi gitu loh. Karena banyak gitu loh, kayak orang-orang itu cuman ngerjain gitu loh, dia kurang kerjaan, kayak cuman mau ngerjain kurir gitu tuh banyak gitu loh. Dan kayak belum lama nih ya, serius gua belum lama, baru tadi sih gua baru tadi di WA sama apa namanya, leader ya, orang kantor, gara-gara paket. Jadi gini bro, gua kan kirim paket
intinya gua sebelum kirim paket kan, kurir tuh wajib WA bayarnya ya, yang paket-paket untuk paket-paket COD. Yang non COD mah ya sebenarnya harus konfirmasi juga, cuman kalau yang udah langganan ya udah sering kirim tuh biasanya nggak masalah gitu. Kayak gua pun yang udah sering kirim tuh mereka udah siap sedia, udah tahu rumahnya, itu aman lah. Yang penting ada bukti foto kalau barang udah terkirim ya. Sedangkan yang COD gitu kan kita harus konfirmasi dulu ya, supaya orangnya itu ya setidaknya nyiapin uang gitu ya kan, buat COD nya gitu. Dan tadi tuh gua WA orang ini ya, gua tahu orangnya ini tuh nama ini, alamat ini tuh tahu gitu loh, dan orangnya tuh ruwet ya, emang. Pas gua WA tuh nomornya tuh nomor baru gitu loh nomor baru, dan kemudian dibales lah sama si punya nomor, dan dia bilangnya saya nggak pesen paket pak. Dan kalau kayak gitu, oh ya udah gitu, gua kan sebagai kurir, kalau dia nggak ngerasa nggak pesan ya gua nggak bisa ngirim kan, karena ya udah gitu loh. Karena kayak banyak kejadian juga kayak orderan fiktif, kayak seller nakal gitu juga banyak. Jadi kayak sengaja nyebarin orderan gitu supaya bikin kayak lengah yang dituju gitu, lengah, terus dia dapat uang itu padahal yang dituju tidak pesan apa-apa ya. Gua selalu menghindari kayak gitu. Intinya gua juga ngelindungin buyer gua gitu loh, kayak misalkan ada seller nakal kayak gitu. Karena si yang gua SMS gua WA ini SMS lagi, gua WA ini bilangnya dia tidak pesan, ya udah hasil ya udah di cancel kan ya, orang nggak pesen ya masa disuruh bayar kan gitu intinya. Ya udahlah, cancel lah itu paket. Udah selang beberapa jam ya kan, gua terus lanjut, gua kirim paket-paket yang lain ya dari pagi ya. Siangnya gua di WA itu katanya ini nomornya tuh dipakai orang buat mesen ini itu udah. Ini yang goblok siapa gitu ya kan. Intinya kalau yang gua inget tadi sih, intinya itu nomor kalau dari itunya kayaknya yang punya nomor ya kan, katanya nomornya dipakai orang lain, terus menyatakan dia benar orang yang di alamat itu pesan barang sorry, yang punya alamat itu pesan barang cuman pakai nomor dia gitu kan. Aneh ya kan bro ya, aneh gitu loh. Ini orang pakai nomor orang lain, tahu-tahu bisa tahu gitu ya kan. Ini kayak gue lagi jadi agak curiga gitu, kayaknya ini orang tuh kayak emang mau ngerjain kurir gitu loh, paham nggak? Jadi nanti kalau misalkan udah ini datang ke rumah, oh nggak ada yang pesan mas, gini ya, kayak gitu loh. Karena apa? Karena gini bro, ini orang ini tuh kalau pesan barang ya, nominalnya receh gitu loh. Ya gua nggak ngeremehin itu, cuman ya kalau receh, semisalkan mau pergi ya bisa kan titip orang rumah gitu loh. Dan yang jadi masalahnya juga gitu, orang rumah itu nggak mau nalangin gitu, padahal cuma receh gitu ya kan. Kalau bilang kenapa nggak lu bayarin aja, lah ngapain gua bayarin, gua bukan siapa-siapanya gitu ya kan. Lagian gua daripada bayarin orang itu mendingan buat jajanin anak gua kan gitu ya kan. Dan itu pun udah sering paket orang ini tuh mesti kayak gitu tiap kirim udah di WA, kadang coba dibaca nggak dibales, begitu gua sampai rumahnya ya itu nggak ada gitu.
Kayak dikira ya kurir beli bensin itu pakai niat doang, pakai abab itu, itu terus penuh gitu kan, kagak pakai uang gitu loh. Dan banyak hal-hal kayak gitu ya, yang goblok bayarnya gitu. Mereka bisa lapor gitu kan, nanti kurir yang kena masalah gitu loh. Nah, sedangkan kurir gimana mau ngebela diri gitu loh. Kami juga pengen dong gitu loh, ada perlindungan dari bayar-bayar yang gobloknya nggak ketulukan kayak gitu loh. Jadi kita bisa laporin nih akun ini, nama ini, alamat ini tuh kalau beli nggak niat ya, cuman mau main-main doang sama orderan gitu. Harusnya kan gitu ya kan, biar kita adil lah gitu, biar kayak kurir pun kerja enak gitu loh, kalian yang punya ekspedisinya pun dia tenang gitu loh ya kan, tidak merugi juga gitu loh. Makanya kayak harusnya tuh ya win-win solution gitu, sama-sama kita tuh bisa melapor gitu. Jangan cuman kayak ya cuman yang dibelain bayar doang gitu loh. Gue sih berharap kayak yang ngurusin kayak gini lah, kayak entah di snaker atau apa gitu ya, tolonglah Pak gitu. Kayak kami tuh kerja ya kan, kerja buat keluarga gitu, dan kadang gara-gara bayar tolol kayak gini asal lapor ya kan, padahal ketololan dia sendiri, kegoblokan dia sendiri, terus efeknya yang jadi korban tuh kami yang kerja demi keluarga itu nggak bisa kerja ya kan. Kami kehilangan akun kami untuk cari uang. Jadi tolonglah ya, tolong banget ya, siapapun lah yang bisa nanganin kayak gini tuh, biar kita adil lah ya kan. Kita sama-sama cari uang biar sama-sama enak lah ya. Gua harapnya sih kayak gitu ya kan. Dan dia ini keluh kesah gua lagi tentang pekerjaan, dan mungkin banyak juga yang merasakan keresahan yang sama tentang ini gitu ya kan, tapi bingung mau ngungkapinnya kemana gitu ya kan. Karena emang tolol sih, bayar kayak gitu tuh kadang tolol walaupun nggak semua ya gitu sih ya. Resiko pekerjaan ya nikmati saja lah, yang penting ya disyukuri masih bisa kerja, nanti biar Tuhan lah yang membalas ya kan. Dan untuk vlog kali ini gua tutup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan tentunya jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war!